Nah, udah nih. Oke. Terjeda 10 menit. Wes, kembali normal. Saya sudah pakai laptop lagi. Oke, ada yang ditanyakan kah dari praktikumnya? Bu, saya izin bertanya. Oke, siapa ini? Siti Masruroh. Dari oke, apa? Siti? Saya izin bertanya terkait logo yang diresmikan oleh MUI itu. Nah, itu kan yang resmi itu kan yang di tengahnya warnanya hijau. Tapi di produk makanan yang ada di rumah saya itu saya menemukan yang warnanya tidak hijau. Dan setelah saya cek di webnya LPPM MUI itu sudah terdaftar. Nah, itu saya apakah boleh menuliskan di jurnal pembelajaran atau harus mencari yang warnanya hijau? Bisa ditunjukkan kah produknya seperti apa? Mungkin teman-temannya lain ada yang ini juga, yang apa, punya pertanyaan yang sama. Logonya yang Ini bagaimana? Nggak kelihatan. Deket lagi. Putih ya warnanya itu. ya putih. Ada nomor Saya LPPOM-nya? biru. Ada. Nama produknya apa itu? Nabati, Bu. Ada ininya, expired nggak? Di web MUI expired nggak? Ada, Bu. Ya maksudnya expired nggak ininya? Masih berlaku Oh, nggak sertifikatnya? masih berlaku. Oh ya udah, aman berarti. Kalau misalkan yang lainnya juga ya, kalau misalkan kalian ragu apakah produk kalian itu beneran halal atau tidak, kalian bisa cek di webnya MUI. Yang kalau kan webnya MUI itu sebenarnya ada banyak, ada yang pusat sama yang provinsi. Kalau yang di halal MUI, halal MUI.org itu untuk produk-produk yang dijual secara skalanya nasional atau internasional. Misalkan tadi itu yang nabati itu kan dijualnya secara nasional. Jadi kalau ngeceknya adalah di halal MUI. Kalau misalkan produknya itu dijualnya lokal, contohnya Purnama Jati, oleh-oleh itu ya. Purnama Jati itu tidak ada di halal MUI pusat, tapi dia ada di halal MUI Jatim. Jadi kalian tinggal searching nanti di Google alamatnya halal. Ntar saya juga lupa nama webnya apa. LPPOM MUI Jatim. Nanti kalian bisa cek di sini. Ini pencairan produk halal. Ini alamatnya ya, LPPOM muijatim.org. Ini pencarian produk halal untuk yang wilayah Jawa Timur. Tapi di sini adalah per kota. Ada yang Blitar, misalkan produknya dari Malang ya kalian cek Malang, Jember ya Jember, terus kalian cari produknya apa, nanti bisa dilihat di situ atau bisa klik di sini untuk versi PDF-nya. Jadi ada dua, yang satu ini untuk khusus Jatim, yang satunya kalau ini dijualnya lokal, kalau yang dijualnya secara nasional atau internasional, kalian bisa carinya di halalmui.org sini. Tinggal nanti searching di sini. Kalau kalian ragu, gitu. Gitu ya Siti. Ya, Bu, terima kasih. Oke, yang lainnya? Bu, izin bertanya. Ya, siapa ini? Tania, Bu. Silahkan. Itu tadi yang seperti Mbak Siti Masrurah itu kan nabati memiliki beberapa varian rasa ya, Bu. Itu nanti ditulisnya itu hanya satu, maksudnya satu produk atau banyak varian rasa itu jadi beberapa produk gitu, Bu. Yang kamu punya di rumah itu varian rasa apa? Karena Ada kalau halal MUI itu misalkan beda rasa, nomor sertifikatnya juga pasti beda. Jadi kalian tulis spesifik secara jelas, misalkan rasa vanila ya tulis vanila, rasa coklat ya tulis coklat. Kalau misalkan punya dua-duanya, ya ditulis semua juga boleh. Gitu ya Tania. Terima kasih, Bu. Oke, terus yang lainnya ada lagi?
Sudah cukup jelas kah? Untuk yang tugas pertama terkait dengan jurnal pembelajarannya. Kok tak tutup? Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan. Ini siapa? Cinta Umaha, Bu. Iya. Bu, yang di tabel-label pangan itu kan ada klaim sama jenis klaim, Bu. Nah, itu jika produknya tidak memiliki klaim juga tidak apa-apa ya, Bu, dimasukkan ke label pangannya. Jadi kita itu mencari minimal, kalian tuh mencari minimal 10 produk olahan yang ada labelnya. Selain dilihat dari logo halal, kemudian dilihat ada klaimnya tidak. Kalau ada klaimnya kalian tulis, kalau tidak ada berarti di strip aja. Jadi tidak perlu ditulis, kan di labelnya itu klaim dalam kurung ada atau tidak. Berarti kalau tidak ada, kalian pilih tidak. Berarti yang jenis klaim kan dikosongi. Tapi kalian wajib mencari minimal satu jenis pangan olahan yang ada klaimnya untuk dicocokkan dengan peraturan apakah klaimnya sudah benar atau tidak. Berarti misalkan kalian punya 10 produk, 9 diantaranya tidak ada klaim nggak masalah, tapi harus minimal ada satu yang ada klaimnya. Gitu. Gimana, Sinta? Iya, baik, Bu. Sama mau tanya lagi, Bu. Minyak goreng boleh ya, Bu? Pokoknya syaratnya gini, dia adalah pangan olahan. Pangan olahan itu artinya dia diolah. Kemudian minyak gorengnya, kalau misalkan itu minyak goreng yang ada labelnya, artinya bukan minyak curah. Curah itu yang literan itu loh, yang dibungkus plastik-plastik itu loh. Jadi cari yang biasanya bermerek, entah itu Bimoli kayak atau apalah, yang pokoknya ada labelnya, ada tulisannya dan lain sebagainya itu. Gitu. Boleh ya? Produk makanan apapun, makanan loh ya. Makanan. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Untuk yang jurnal sudah jelas? Sudah, Bu. Bu, saya mau bertanya. Ya, siapa ini? Tadi kan saya menemukan Reni, Bu. Gimana, Ren? Tadi kan saya yang pertama itu waktu kuliah tadi kan menemukan pada susu itu kan pada bahan bakunya ya, Bu ya. Nah, di sini saya juga menemukan itu mengandung vitamin A, B1, B2, B6, dan B12. Itu berarti termasuk diklaim ya, Bu ya, kalau di situ ada tulisannya mengandung vitamin A, B1, dan B2 gitu. Ya, dia berarti ada klaimnya. Kan klaim itu kata-katanya bisa sumber itu bisa digantikan dengan mengandung atau kata-kata tinggi apa gitu. Tadi di file kuliah kalau nggak salah sudah ada keterangannya itu. Kalau kata-katanya adalah mengandung berarti boleh. Termasuk klaim maksud saya. Tapi jangan lupa nanti dilihat ini informasi nilai gizinya untuk tahu apakah klaimnya sudah benar atau tidak. Kalau misalkan di situ tidak ada informasi nilai gizinya, berarti tidak bisa dibandingkan dengan dengan peraturan. Gitu ya, Ren? Ya, Bu, terima kasih. Oke, yang lain ada lagi? Sudah punya bayangan ya untuk yang tugas jurnal pembelajaran, cuman ngisi doang, ngisi sama ngitung. Kalau tidak ada, kita beranjak di tugas yang kedua. Tugas yang kedua, yang ini. Jadi kalau yang ini tugasnya kelompok, kalian presentasi keamanan pangan pada masa pandemi. Jadi sebenarnya kalau sampai saat ini sih, setahu saya,
yang virus SARS-CoV-2 itu penularannya sampai sekarang ya, yang saya ketahui itu tidak ada yang menular dari makanan. Dari misalkan dari tempe goreng itu tidak ada. Kemungkinan yang pertama adalah bahan-bahan tersebut kan dimasak dengan pemanasan, di mana virus-virusnya itu nanti bisa mati ketika dipanaskan. Cuman itu kalau dari makanannya, cuman kan ternyata penularannya itu bisa dalam bentuk yang lain kalau berkaitan dengan makanan. Saya pernah membaca suatu laporan yang melaporkan bahwa kultur virusnya itu ditemukan pada ini loh, kemasan frozen food. Jadi frozen food yang ada di kulkas yang beku-beku itu di-swab, kemudian dicek apakah mengandung virus hidup atau tidak, virus SARS-CoV-2-nya, dan ternyata virusnya di sana itu hidup. Gitu. Jadi kan dari situ kita bisa melihat bahwa virus ini bisa atau tahan hidup di suhu dingin. Itu baru satu laporan yang saya temukan. Minggu depan kalau misalkan kalian menemukan laporan sejenis, itu bisa kalian sampaikan di presentasi. Presentasinya itu cukup presentasi yang sederhana aja, 1 slide boleh, 2 slide boleh, karena maksimal presentasi 10 menit, dan topik yang kalian presentasikan itu langsung menuju pada topik ini. Jadi misalkan kelompok 1 itu terkait dengan penularan virus SARS-CoV-2 di restoran, dapur, atau tempat pengolahan makanan, atau warung kayak gitu, atau mungkin di pedagang kaki lima itu juga boleh. Jadi selain bukan dari makanannya, tapi gimana sih sebenarnya virus ini menular kalau di restoran, di dapur, atau di tempat mengolah makanan. Lewat apa dia bisa menular gitu kan. Contohnya yang saya temukan tadi, dia bisa menular lewat, atau ternyata si SARS-CoV-2 ini dia ditemukan di kemasan produk frozen food, di kemasannya kayak gitu. Terus habis itu setelah dari seperti itu, dia nanti nularnya ke manusia gimana gitu. Nanti yang kelompok 1 bisa menjelaskan terkait dengan itu. Kemudian yang kelompok 2, kalau kalian sudah tahu bagaimana menularnya, nah kalian bagaimana cara mencegahnya? Selain menggunakan disinfektan loh ya, selain menggunakan disinfektan. Karena nanti terkait dengan disinfektan nanti akan dibahas di kelompok 3 sama kelompok 4. Karena memang penggunaan disinfektan itu memang salah satu cara untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-2. Jadi yang kelompok 2, kalian menjelaskan terkait dengan cara mencegah penularan virus SARS-CoV-2 selain menggunakan disinfektan. Gitu. Kemudian yang kelompok 3, bahan aktif apa saja yang bisa digunakan untuk disinfektan virus ini. Selain bahan aktifnya apa aja, sebutkan mereknya. Misalkan merek pembersih lantai A, ternyata bahan aktifnya adalah ini dan dia bisa untuk membunuh virus SARS-CoV-2 gitu misalkan. Apa aja gitu, kalian sebutkan. Merek-merek ini kalau bisa nanti merek-merek yang ada di sekitar kita dan yang mudah kita temukan di supermarket atau di pasar kayak gitu. Kemudian yang kelompok 4, tata cara melakukan disinfeksi di restoran, dapur, atau tempat pengolahan makanan intinya. Jadi kalau yang kelompok 3 bahannya apa aja, yang kelompok 4 bagaimana cara kalian melakukan disinfeksi. Karena nggak mungkin cuma sekedar ngepel doang, itu nggak cukup. Kalian harus melakukan apa kayak gitu. Jadi seperti itu untuk topik presentasi. Kemudian nanti misalkan kelompok 1 presentasi, anggota dari kelompok 2, 3, 4, nanti kalian wajib menilai presentasi dari kelompok 1. Jadi semua anggota kelompok 2, 3, 4 wajib menilai presentasi dari kelompok 1. Bagaimana cara penilaiannya nanti akan saya jelaskan minggu depan. Kemudian yang presentasi nanti akan dipilih acak oleh saya. Jadi saya harapkan nanti setiap anggota kelompok waspada dan tahu isi bahan tayangnya apa yang mau dipresentasikan. Dan untuk bahan tayangnya nanti bisa diunggah maksimal H-1 presentasi ke LMS. Kalau hari ini presentasinya kalian hari Senin, berarti paling enggak hari Minggu sudah kalian unggah di LMS. Dan untuk penilaiannya yang dinilai adalah terkait dengan desain bahan tayang, kejelasan penyampaian, sama sikap, termasuk cara berpakaian. Gitu untuk minggu depan. Ini presentasinya tanggal 14 hingga 18.
itu kapan? Minggu depan ya? Benar, minggu depan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau untuk yang tugas individu, tugasnya dikumpulkan maksimal tanggal 18 Desember. Jam 5 sore di sini. Di sini untuk tugas individunya. Untuk yang presentasinya di sini nanti. Nanti saya bikinkan folder-folder lagi. Ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup jelas? Izin memastikan Bu, berarti yang jenis klaim itu bukan klaim gizi atau klaim kesehatan, tapi kayak langsung spesifik klaim kandungan gizi gitu Bu. Di contoh saya yang di YouTube, ini kuliah. Mohon maaf ya, saya ngecek yang di YouTube dulu karena ini saya bikinnya udah sebulan yang lalu kalau nggak salah. Takutnya antara yang saya sampaikan di YouTube sama yang saya jelaskan sekarang beda. Mana materinya? Materi praktikum. Oh, bukan ini. Kelihatan ya di sini. Jadi untuk yang jenis klaim ini contohnya adalah untuk ini produk instan oatmeal. Kalian tapi jangan untuk produk yang ingin kalian nilai jangan pakai instan oatmeal karena ini sudah saya gunakan sebagai contoh. Nanti keenakan dong kalian tinggal nyontoh punya saya. Jadi kalian gunakan selain ini. Untuk jenis klaimnya kandungan gizi, fungsi gizi, sama fungsi yang lain. Berarti yang di sini langsung to the point ke sini. Siapa tadi yang tanya? Alivia Yunika Bu. Oke, gimana Alivia? Ya, sudah. Terima kasih Bu. Oke. Bu, yang lainnya? Bu. Saya Bu mau bertanya. Siapa ini? Siapa yang bersuara? Suaranya kecil sekali. Afif Bu. Oke, udah. Cek. Sudah cukup. Ini Bu, kalau saya mengambilnya produk susu Bu, itu perhitungannya tetap tetap pakai mililiter atau dikonversikan ke gram gitu? Dikonversi.
dikonversi jadi gram, Bu. Kalau satuannya beda, kamu nggak bisa membandingkan. Oke, Bu. Gini, mungkin teman-teman yang lain pada bingung. Misalkan, saya nggak saya gimana ya? Di sini deh, ini ada misalkan lemak, dikatakan rendah lemak itu di syaratnya itu 3 gram per 100 gram. Jadi kalau misalkan di informasi nilai gizinya kalian itu dalam bentuk miligram, kalian konversikan ke sini, ke dalam bentuk gram per 100 gram. Karena kalau misalkan tidak kalian konversi, itu tidak bisa kita bandingkan. Antara 3 gram per 100 gram sama 3 miligram per 100 gram itu beda. Jadi perlu kalian konversi sehingga satuannya di sini harus sama. Gitu. Oke, ada lagi? Berarti kalau yang untuk mililiter juga pakai yang bawahnya itu atau yang tetap Bu, yang gram itu, Bu? Bawahnya itu kalau nggak salah ini loh kan di sini. Iya. Saya share lagi. Contohnya ini ada dalam bentuk padat sama dalam bentuk cair kan. Kalau susu dalam bentuk cair berarti nanti kalian menghitungnya dilihatnya yang bawah yang dalam bentuk cair. Susu itu kan cair. Berarti langsung ya, Bu? Tapi hati-hati untuk yang apa? Berarti tidak usah dikonversikan ke gram ya, Bu? Soalnya gram sama mili itu beda. Kamu tidak bisa sebegitu mudahnya mengkonversi. Karena mungkin satu produk sama produk lainnya itu belum tentu 1 gram itu adalah 1 mili. Mungkin untuk air, iya. Tapi kalau untuk susu dan untuk santan sudah beda lagi konversinya. Jadi daripada kalian repot-repot mengkonversi, itu kalau kalian produknya adalah cair, langsung aja lihat yang persyaratan yang di bawah, 0,1 gram per 100 mili. Jadi lihatnya per 100 mili. Tinggal depannya sudah sama-sama bentuk gram atau dalam bentuk miligram. Gitu. Oh, iya, Bu. Sudah paham ya, Afif? Sudah. Yang teman-temannya lain, teman-temannya lain gimana? Sudah paham atau belum? Yang perlu hati-hati di sini adalah yang ini ada ALG. Jadi kalau ada ALG seperti ini, kalian perlu melihat yang ALG, yang tabel tentang acuan label gizi. Karena kan di sini 15% ALG per 100 gram itu berapa? Itu kan kalian perlu tahu 15 gram ALG. ALG-nya itu berapa? Terus 15% dari berapa itu berapa? Itu rada ribet memang kalau yang ada ALG-nya. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Oke, deal ya. Deal bisa ditinggal. Jangan ada kebingungan di antara kita. Karena kalau sudah di luar praktikum, khawatirnya kalau kalian tanya ke saya responnya lambat gitu loh. Kasihan. Kita nggak bisa segera mengerjakan. Siapa tadi yang mau tanya? Kayaknya tadi ada yang open mic. Nggak ada, tak? Yang tugas kedua sudah cukup jelas ya, tugas masing-masing kelompok. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri praktikumnya. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Semoga masih punya tenaga, punya sisa tenaga dan kewarasan untuk mengerjakan tugas. Karena saya yakin kalian pasti sudah melenger tugas.
Tapi kalau nggak ada tugas ya nanti saya dapat nilai kalian juga dari mana, kan susah juga saya buat laporannya. Jadi saya buat tugasnya semudah mungkin, nggak bikin laporan yang panjang-panjang karena saya juga kesulitan mengoreksi kalau laporannya panjang-panjang yang sekiranya mudah di kalian dan juga mudah di saya gitu aja. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, saya akhiri praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, dadah. Nah. Saya akhiri ya.